Hai minasang, saya Rizka dari Pocket Nihongo. Saya selain sebagai pengisi YouTube Pongo, juga sebagai salah satu pengajar program Pogo Eksklusif N4. Dan dari beberapa interview sederhana yang saya lakukan, kebanyakan dari siswa ini belajar bahasa Jepang karena memang menyukai bahasa Jepang, entah dari anime, lagu bahasa Jepang. Nah, kebanyakan dari anime sih ya. Dan saya sih terkejut banget pas tahu ada salah satu murid kelas 2 SMP tapi kemampuan bahasa Jepangnya setara N4. Nah, dia juga bisa melakukan percakapan dalam bahasa Jepang. Padahal dia belajar di Indonesia tanpa guru, belum pernah ke Jepang. Ya, bisa dibilang belajar otodidak sih ya. Nah, selidik punya selidik, ternyata cara belajar yang dia terapkan yaitu tentu saja dengan menonton film yang disuka, mendengarkan lagu, dan berbicara monolog kepada diri sendiri di depan kaca untuk melatih kemampuan kaiwa atau percakapan. Jadi tidak heran sih orang yang belajar dari hobi, kemampuannya dalam mempelajari bahasa Jepang lebih cepat dibandingkan orang yang belajar bahasa Jepang untuk bekerja. Ya, misalnya karena mereka yang belajar karena hobi ini belajar bahasa Jepang dengan menyenangkan. Menurut saya pribadi, belajar bahasa Jepang ini tentu saja akan menambah value dalam diri kita. Nah, selain mempelajari bahasa Jepang, tentu juga teman-teman harus mengikuti ujian kemampuan bahasa Jepang agar kita tahu kemampuan kita sejauh mana, atau dengan kata lain untuk mengukur kemampuan bahasa Jepang kita. Nah, sertifikat kemampuan yang biasanya diminta sebagai persyaratan biasanya adalah sertifikat JLPT atau Nihongo no Ryoku Shiken. Nah, lowongan kerja bahasa Jepang umumnya mensyaratkan seseorang memiliki sertifikat level N3. Ya, karena level N4, N5 ini biasanya untuk yang mau masuk sekolah bahasa di Jepang. Nah, orang yang memiliki sertifikat N3 dianggap mampu berkomunikasi dengan bahasa Jepang dalam kondisi normal dan memahami beberapa huruf kanji sederhana. Namun, untuk posisi yang lebih tinggi seperti level manajerial, ya tentu saja dibutuhkan kemampuan berbahasa Jepang yang lebih tinggi. Kalau kita bisa berbahasa Jepang, kira-kira pekerjaan apa saja ya yang bisa kita dapatkan? 1. Interpreter perusahaan. Nah, perusahaan membutuhkan seorang interpreter atau penerjemah untuk membantu komunikasi staf lokal dan staf Jepang yang berada di perusahaan tersebut, dan juga untuk membantu komunikasi dengan head office yang biasanya berada di Jepang. Nah, di era globalisasi, setiap perusahaan perlu berkomunikasi ya dengan perusahaan lainnya, dan ini tidak terbatas untuk perusahaan dalam satu negara saja, namun dengan perusahaan asing juga. Nah, jika memiliki kemampuan bahasa Jepang dan bahasa asing lainnya, bisa mengisi posisi sebagai interpreter perusahaan. Dalam pekerjaannya nanti membantu pihak perusahaan saat berkomunikasi dengan pihak asing. 2. Translator buku atau naskah lainnya. Mana hei kamu para pecinta komik, nah kamu bisa jadi penerjemah buku komik nih. Nah, profesi ini banyak diminati oleh orang-orang yang memiliki kemampuan bahasa Jepang ya. Nah, beberapa bekerja di sebuah publisher, namun ada juga yang memilih sebagai freelancer. Nah, pekerjaannya adalah menerjemahkan buku atau teks lainnya seperti jurnal atau dokumen perusahaan ke bahasa tertentu. Nah, penghasilan dari profesi ini cukup menggiurkan loh, dan bisa dijadikan sebagai part-time atau side job. 3. Guru bahasa Indonesia untuk orang Jepang dan guru bahasa Jepang untuk orang Indonesia. Nah, tidak semua guru bahasa Jepang mengajar di sekolah formal. Beberapa ada yang mengajar khusus kelas karyawan ya, sesuai permintaan perusahaan Jepang ya tentunya. Nah, pihak manajemen ingin karyawannya bisa
berbahasa Jepang lebih baik lagi, maka dibukalah kelas ini. Jadi selain itu ada juga guru yang mengajar di tempat les bagi orang asing. Nah, lowongan sebagai guru untuk orang asing ada di dalam negeri maupun di negara Jepang langsung nih. Yang keempat, staf kebudayaan Jepang di Kedutaan Besar Jepang maupun Indonesia. Nah, bekerja di pusat kebudayaan perannya sangat beragam. Nah, jika memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka bisa menjadi public relation baik untuk pemerintah Jepang maupun masyarakatnya. Nah, sedangkan apabila punya pengetahuan di bidang sosial, bisa digunakan untuk membuat program-program yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat dan kebudayaannya. 5. Perhotelan. Nah, industri perhotelan erat kaitannya dengan pelayanan ya, sehingga tak perlu dilakukan lagi kemampuan berbahasa Jepang yang dibutuhkan di sini. Ya, ada banyak posisi yang bisa diisi, yaitu sebagai resepsionis, chef, sales marketing, housekeeping, hingga manajer hotel. Nah, mengingat Jepang adalah salah satu destinasi wisata, maka lowongan di bidang ini sangat banyak dan menawarkan gaji yang cukup tinggi. 6. Langsung bekerja di Jepang saja lewat jalur Kensei, TG, Kaigo. Nah, bekerja di Jepang kini bukan lagi sebuah impian belaka ya. Meskipun kamu bukan lulusan S1 atau pendidikan terakhir hanya SMA, kamu juga bisa ke Jepang lewat visa Kensei atau trainee magang, atau Kutegino ya, pekerja dengan keterampilan khusus, atau Kaigo yaitu visa untuk perawat. Nah, yang ketujuh. Oke, guide. Oke, kalian pengen jalan-jalan sampai bekerja. Oke, jadi pekerjaan ini cocok untuk kalian jiwa berpetualang. Nah, kalian bisa jadi tour guide untuk orang Jepang yang berwisata ke Indonesia. Jadi catat ya, dengan memiliki kemampuan berbahasa Jepang memberikan sejumlah keuntungan ya, selain bisa menikmati lagu, komik, dan film tanpa subtitle, ada banyak lowongan kerja bahasa Jepang yang kini ditawarkan. Nah, posisinya pun bermacam-macam ya, mulai dari sebagai freelancer, jenjang officer, hingga sebagai manajer. Nah, seluruhnya menawarkan penghasilan yang menggiurkan. Maka jangan sia-siakan kemampuan berbahasa Jepang mulai sekarang. Nah, lowongan kerja bahasa Jepang ini tidak harus diisi oleh para lulusan sastra Jepang. Siapapun yang mampu berkomunikasi dengan bahasa Jepang, baik secara verbal maupun tulisan, bisa mendaftar. Dan keleluasan ini juga bisa dirasakan bagi mereka yang memiliki skill tambahan seperti komunikasi, ilmu bisnis, keterampilan medis, atau keahlian teknik. Sebab ada banyak posisi yang diperuntukkan bagi pekerja asing. Mengingat saat ini Jepang memang sedang kekurangan tenaga kerja di negaranya ya. Oke, segitu dulu penjelasan mengenai lowongan pekerjaan apa saja yang bisa kita dapatkan kalau kita menguasai bahasa Jepang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!